Hello, welcome back to our podcast dari Kelompok 6. Oke, hari ini kita mau diskusi nih Solindon atau Sobat Online Indonesia. Nah, pertama-tama enaknya kita kenalan dulu gak sih? Iya sih, bener banget tuh. Benar, oke, perkenalkan nama gue Ratu Nabila. Hari ini akan menjadi moderator nih. Tapi gue gak sendiri, gue akan ditemenin sama my pretty partner. Halo, gue Clarissa, Puput hari ini sebagai moderator juga nih. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih Ratu temanya? Nah, hari ini kita mau diskusi nih. Temanya tentang dilema harum nama kepolisian di mata publik nih, Sa. Oke, hari ini kita mau bahas kasus yang mengguncangkan satu Indonesia nih. Tapi tunggu dulu. Kita kenalin dulu nih narsumnya. Oke, bener banget. Benar, di sini ada narsum dari kelompok masyarakat atau contohnya. Silakan kakak-kakak boleh perkenalkan dulu. Oke, kenalin nama aku Saskia Andini. Aku juga dari kelompok 6. Selanjutnya. Gue boleh gak sih? Gue ya? Ya, Gue oke. Riza Haikel dari kelompok 6 juga. Oke, ada Kak Saskia dan Kak Rizal di sini. Silakan lanjut. Disclaimer ya, yang kita bahas hari ini nggak menyinggung siapa-siapa. Jadi kasus ini nih, kasus Ferdy Sambo, awalnya dari klaim Ibu Putri Chandrawati, kita sebut aja Ibu PC nih. Dia mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Oke. Saat itu Sambo berada di Jakarta. Ibu PC lantas menelpon suaminya nih sambil nangis. Ibu PC mengaku terdakwa Brigadir J telah masuk ke kamar pribadi Putri Chandrawati nih dari melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Putri Chandrawati. Ya, terus dengar cerita dari istrinya nih, Sambo seketika marah kepada Brigadir J. Tapi Putri Chandrawati ini minta suaminya untuk tidak menghubungi siapapun terkait peristiwa ini. Ya, setibanya di Jakarta, Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Awalnya Sambo minta Brigadir RR, inisialnya atau Ricky Rizal, Bribka RR ini untuk menembak Joshua. Namun Bribka RR ini nolak karena ngaku gak kuat mental jika harus nembak Brigadir J. Nah, dengar penolakan itu, Sambo merintahin Richard Eliezer. Menurut jaksa, Richard langsung menyatakan kesediaannya nih. Jadi waktu di Jakarta nih, udah sampai di Jakarta, mereka mengeksekusi nih Brigadir J gitu. Oh gitu ya. Wah, ternyata agak lebih kompleks. Kalau udah oke, langsung aja kali ya. Kita langsung ke pertanyaan buat narsum kita. Boleh dibacain? Buat Kak Saskia dulu kali. Iya, yang pertama, kenapa sih kasus ini begitu gempar di mata publik, Kak Saskia? Jadi ini sudut pandang dari masyarakat ya. Karena saya sebagai masyarakat juga, kenapa gempar menurut saya itu kasus ini tuh terlalu besar ya, terlalu berat juga. Karena mengandung nyawa manusia gitu. Nah, kenapa yang buat netizen atau masyarakat itu tertarik dengan kasus ini? Karena kalau kita lihat sampai sejauh ini itu masyarakat sangat konsisten dari awal sampai ke sidang-sidang ini tuh masyarakat juga masih ngikutin gitu kan. Karena menurut mereka emang ini nggak main-main, kasus ini emang terlalu berat gitu. Apalagi yang dimulai dari awal yang tadi juga udah dibacain sama narasumber kita kan, Clarissa. Benar, penjelasan yang pernyataan yang udah diberikan ke publik itu sangat main-main, kayak dibilang Bu PC tuh dilecehkan, terus kemudian ternyata Brigadir J juga kita nggak tahu ya kenapa nih, sampai sekarang kita juga nggak tahu nih kenapa sebenarnya Brigadir J ini tuh difitnah itu ya, menurut pandangan publik ya. Itu kayaknya Brigadir J difitnah gitu. Itu sih yang ngebuat sampai masyarakat tuh emang tertarik sampai sekarang. Attention banget sih sama kasus gitu. ini. Bener-bener. Bener banget sih Kak Saskia. Oke, kita ke Kak Riza kali ya. Kalau misalkan dari Kak Riza sendiri nih, apa yang bisa ditemukan dari opini mayoritas masyarakat terhadap kasus ini nih Kak? Kalau mengenai opini mayoritas tuh
konteksnya mungkin kepercayaan kepolisian dari masyarakat ini di tahun ini tuh lagi, kalau gue lihat ya, sebagai masyarakat yang buka Twitter dan sosmed lainnya, itu kepercayaannya itu amat sangat turun. Dan bagaimana ya, beberapa dari masyarakat juga ngecap kalau misalnya ini masih ada settingan-settingan seperti ada politik di dalam polisi lah, ada ada untuk menutupi suatu kasus gitu loh. Jadi agak bersimpang siur lah sebenarnya informasinya. Jadi masyarakat pun mau bingung mau percaya sama siapanya, cuman akhirnya yang disalahkan tuh bisa sampai satu institusi gitu loh, bukan beberapa pihaknya doang gitu. Benar. Gitu. Walaupun masih banyak kayak backstory yang belum terungkap, tapi jadinya menyudut ke satu pihak Iya, gitu ya. benar. Nah, aku juga punya pertanyaan nih buat narasumber kita, Kak Riza. Apakah kasus ini dapat jadi salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat jika dihubungkan dengan masalah lain? Oh iya, kalau misalnya dibilang itu, tadi gue udah bilang juga kalau misalnya di tahun ini tuh masalah kepercayaan dari masyarakat ke kepolisian itu lagi lagi diambang-ambang tergoyahkan lah. Bahasanya tuh dari yang ada kasus kemarin tuh yang bola, Iya. yang Kanjuruhan, terus beberapa hal lagi yang cuit-cuitan kalau misalnya buka di sosmed tuh ada yang kayak apa sih namanya tuh kalau misalnya pungli gitulah, bla 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 bla. Kita nggak tahu sebenarnya buktinya seperti apalah kalau misalnya gue sebagai masyarakat juga. Cuman kalau misalnya dibilang ini adalah salah satu faktor untuk salah satu faktor mengurangi kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, amat sangat dibilang iya. Ini amat sangat terkait sama jawaban gue tadi. Gitu sih. Oke, itu kan tadi dari Kak Riza. Nah, menurut Kak Saskia sendiri nih, adakah keterkaitan kasus ini dengan kepercayaan kelompok masyarakat di sekarang ini nih Kak Saskia? Gimana? Adakah keterkaitan nih kasus ini dengan kepercayaan dari kelompok masyarakat di saat ini sendiri? Keterkaitan Kepercayaan. ada sih. Aduh, bentar deh, gue nggak masuk sama pertanyaannya, ngeblank. Gimana sih? Keterkaitan Kasus ini dengan kepercayaan kelompok masyarakat. Gimana berarti sih? kurang lebih tuh masih nyambung tuh sama pertanyaan tadi. Iya, Cuman masih nyambung sama Kak ini Riza. lebih ke overallnya, paham gak sih? Betul. Jadi apakah kasus ini tuh memang sangat berkaitan gitu loh dengan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian? Oh iya ya, oke. Sebenarnya udah disampaikan banget ya dari Rizal tadi. Emang itu ngaruh banget karena kasusnya itu bukan Verdi Sambo aja ya, itu bertubi-tubi banget. Kayak yang kemarin juga ada tuh yang kepolisian juga ketangkep karena ternyata dia benar narkoba, ingat nggak tuh? Itu emang baru-baru banget kan. Jadi Benar-benar. itu sih yang kayak masyarakat tuh kayak mikir, aduh ini tuh orang-orang yang seharusnya jadi panutan kita loh gitu. Kenapa ya jadi sekarang kayak mereka yang buat-buat aneh-aneh gitu. Benar-benar. Iya sih, jadinya kayak semua kebaikan kepolisian jadi kayak tutup semua Iya, gitu. Iya benar. Padahal nggak kan, kayak gitu juga. ya padahal kan kepolisian ini harusnya lembaga yang melindungi dan Nah, mengayomi benar. masyarakat gak sih? Iya. Ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini buat keduanya kali ya, buat kedua narsum. Menurut pandangan dari Kak Riza dan Kak Saskia sendiri, apa pembelajaran yang bisa kita ambil nih sekarang ini, entah dari sisi organisasinya, dari kepolisiannya, atau dari sisi kelompok masyarakatnya sendiri? Silakan, mau Kak Dari Saskia Riza dulu. boleh. Ya udah. Berarti apa yang bisa kita ambil ya Ya, dari kasus ini? Sebenarnya agak sulit sih, karena kan memang kalau misalnya di kasusnya Mr. Sambo ini kan belum selesai. Sedangkan kalau misalnya dibilang diambil juga masih agak simpang siur informasinya apa yang mau diambil. Cuman kalau misalnya di sini kita bisa ambil bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih kritis untuk mengikuti informasi yang ada di kasus yang ini, kasus yang amat sangat lagi sedang berkembang. Apalagi sampai detik ini udah berapa lama sih? 2 bulan. Udah 3 jalan 4 sih. Udah jalan lumayan 4. lama. Bisa mau ngalahin itu tuh apa tuh yang cyanida tuh gak sih? Iya sih. Jadi Jessica Mirna. kalau misalnya masyarakat ini menempatkan dirinya sebagai kelompok yang kritis, kelompok yang mungkin ingin membantu untuk
perkembangan kasusnya itu harus benar-benar bisa untuk memberikan jawaban yang logis. Terus setidaknya tidak asal tunjuk siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Karena dari informasi yang simpang siur juga, dan mungkin kita berkaca dengan kasus-kasus yang ada yang sampai setahun, ada 2 tahun, kita harus hati-hati untuk ngecap siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Benar. Ya kalau dari aku juga setuju sih apa yang dari Rizal bilang tadi. Dan untuk untuk kepolisian juga dari aku kayak jangan karena sebuah kasus viral baru diangkat gitu. Jangan gitu doang ya kan. Karena kebanyakan kita lihat sih akhir-akhir ini apa yang viral ya itu cepet banget diproses. Kayak kalian tahu yang kasus-kasus kebaya merah itu juga gitu kan. Waduh. Cepet banget gitu kan. Jadi ya semoga dari masyarakat juga harus lebih baik lagi dalam menindak kasus-kasus gitu kan. Kalau emang mau ngikutin ya jangan cepet ambil keputusan atau giring opini yang aneh-aneh gitu kan. Lebih ke negatif jangan gitu. Gitu aja sih kalau untuk kepolisian ya. Sekarang juga lagi ini kan mau memperbaiki nama baik kan. Benar-benar. Gitu sih. Gitu aja dari aku. Oke, itu kayaknya tadi pertanyaan terakhir kita, Clarissa ya. Betul. Oke, nah kesimpulan yang bisa kita ambil nih kawan-kawan, berarti untuk masyarakat dari kelompok masyarakatnya sendiri kita harus berbijak dengan sosial media, jangan juga langsung ngejudge satu pihak, belum tentu yang pihak lain di media itu nggak seburuk yang kita kira. Dan untuk organisasinya sendiri semoga bisa menuntaskan ke titik terang gitu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Kak Riza, terima kasih Kak Saskia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Ratu Nabila Kurnia Rahman dan Saya Clarissa Puput. kami dari kelompok 6. Bye. Bye. Bye.